Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai belajar ya, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 11, yaitu bab pertama tentang jinayah dan hikmahnya. Nah, pertama di sini tentang pembunuhan. Pengertian pembunuhan ya. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Nah, sejalan dengan pendapat sebagian para ulama bahwa pembunuhan itu merupakan suatu perbuatan manusia ya, yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Nah, perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam ya disebut dengan istilah jarimah. Nah, apa itu jarimah? Jarimah itu ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya. Nah, di sini adapun macam-macam pembunuhan. Nah, pembunuhan itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembunuhan sengaja, kemudian pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan. Nah, pertama pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Nah, kemudian yang kedua pembunuhan seperti sengaja, yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang tidak biasanya atau tidak mematikan atau tidak lazim dipakai untuk membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kemudian yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan, yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya kita sekarang ingin pergi berburu ya, pergi berburu. Nah, berburu rusa misalnya. Tapi ketika kita berburu rusa, kita salah sasaran. Nah, jadi terkena, misalnya kita mau nembak, nah ternyata kena salah sasaran, yang kena malah orang. Nah, itu adalah pembunuhan karena kesalahan ya. Kemudian yang ketiga, dasar hukum larangan membunuh. Nah, membunuh adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Karena apa? Karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia, ya. Sebagaimana firman Allah ya dalam surah Al-Isra ya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Yang artinya dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, karena di sini ada keterangan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak, maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Nah, hukuman bagi pelaku pembunuhan ya, di sini
secara singkat tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana ya pembunuhan sesuai dengan kategori yang mereka lakukan. Yang pertama tadi seperti pembunuhan disengaja. Nah, bagi pelaku yang tindak pidana membunuh sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus diberi sanksi hukuman yang setimpal dan berat. Nah, kemudian yang kedua pembunuhan seperti disengaja tadi. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman kisos, namun dihukum dengan membayar sejumlah denda, yaitu diat mughalazah, yaitu diat yang berat dan tidak dapat dibayar secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Nah, kemudian yang ketiga pembunuhan karena kesalahan ya. Hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan adalah membayar sejumlah denda, yaitu diat mukhafafah, yaitu diat yang ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayar secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban ya. Nah, kemudian yang kelima pembunuhan secara berkelompok. Nah, apabila seseorang ya ada sekelompok seseorang ya bersama-sama membunuh, maka mereka harus dihukum dengan hukuman kisos ya, hukuman yang berat. Kemudian adapun hikmah larangan membunuh, di sini Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuh tidak lain memelihara kehormatan, keselamatan jiwa setiap manusia. Nah, pelaku tindak pembunuhan ini diancam dengan hukuman yang setimpal yang sesuai dengan perbuatan mereka ya. Nah, di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman pembunuh adalah di dalam surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'azaban 'azima. Nah, ya, yang artinya dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknat serta menyediakan azab yang besar baginya. Nah, penerapan hukum yang berat bagi pembunuh ya dimaksudkan agar tidak ada seseorang pun yang melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau nyawa orang lain. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan tentang pembunuhan. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Coba perhatikan berita-berita atau informasi lainnya yang ada di lingkungan kita atau di lingkungan kalian. Yang pertama di sini ada 3 soal, sebutkan 3 contoh kasus yang termasuk dalam kategori 3 jenis pembunuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi sebuah benda, apakah benda tersebut digolongkan benda yang dapat membunuh seseorang atau tidak. Kemudian yang ketiga di sini, kemudian setelah contoh-contoh didapatkan, nah lakukan analisis terhadap ketika jenis pembunuhan di atas tadi yang Ibu jelaskan tadi. Lalu kalian kaitkan dengan dasar hukum larangan melakukan pembunuhan. Kemudian telusuri alasan mengapa mereka melakukannya, maksudnya melakukan pembunuhan. Nah, ini ada 3 soal untuk kalian kerjakan ya. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu ya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.